melebihi kekuatanmu. Oh, namun Dia janjikan penyertaan di setiap langkah hidupmu. Yo, welcome back di acara Greta Podcast Show GPS. Shalom teman-teman. Puji Tuhan banget saat ini kita semua dalam keadaan sehat. Dan juga program ini sudah melalui prokes kesehatan, prosedur kesehatan. Jadi program ini steril daripada virus bakteri COVID. Itu harus dicatat ya. Terus kemudian teman-teman, gue mau ngingetin jangan lupa subscribe, share link ini sebanyak-banyaknya kalau kalian mau program ini berjalan terus. Saat ini gue nggak sendiri, sudah ditemani dengan kakak rohani, brother juga. Dia kakak Bung yang dulu pernah ada di Lapas Pemuda Tangerang dan sekarang beliau dipakai luar biasa sama Bapak dalam pelayanannya. Please welcome kakak Bung Hendriku. Sahabat Yesus, Sahabat selamanya. wih mantap tuh. Sahabat Yesus, sahabat selamanya ya. Ya kakak Bung ya. Kenapa kok sahabat Om? Oh sorry Om, sebelum kita mulai podcast ini ada baiknya kita doa minta penyertaan Tuhan. Amin. Biar karena podcast ini tujuannya untuk memberkati banyak orang. Siap. Oke, berarti yang pimpin doa saya atau kakak Bung? Terserah. Kakak Bung deh. Oke. Kakak Bung deh. Ayo Ya. kita mau doa. Mari para sahabat kita tundukkan kepala dan berdoa. Kiranya lewat obrolan ini banyak yang diberkati. Amin. Karena dari dalam penjara ini Tuhan yang memilih kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Biar penyertaan Tuhan sempurna. Mari kita tundukkan kepala Amin. dan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, Bapa, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas acara yang telah Kau izinkan terjadi. Karena kami tahu Engkau bekerja di dalam acara ini. Lewat obrolan kami yang singkat ini, tapi kami percaya Roh-Mu yang Tuhan, yang menyempurnakan segala obrolan ini. Agar setiap pribadi yang mendengar melihat, kiranya Tuhan rahmat Tuhan turun bagi mereka. Kasih kemurahan Tuhan turun bagi mereka sebagaimana Engkau nyatakan kepada kami. Biar lewat obrolan kami ini ya Tuhan, membawa kelepasan, kebebasan bagi mereka, membawa ketenangan, kedamaian bagi mereka, membawa pengharapan hanya di dalam satu nama yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Nama di atas segala nama, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Makasih ya kakak ya atas Siap. Waktunya, kesediaannya tempatnya di sini. Ini di luar plan sih, cuma terima kasih banget kakak. Siap. Udah ada di Tuhan sini. berkati. Gimana kabarnya kakak Bung? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ini semakin gemuk atau karena teman-teman kakak tadi tuh baru ngisi sebuah acara, terus ya udah akhirnya kita ngobrol dan beliau bersedia untuk ada di podcast ini. Ini dulu di sini memang sudah sehat seperti ini kakak. Untuk sehat nggak tahu ya ukuran dari mana, apa ukuran perut ya kan? Karena dia ngomong selalu lihat ke perut. Jadi apakah perut melebar ke kiri dan kanan tandanya sehat? Itu saya tidak tahu. Yang pasti saya bersuka cita sekali karena saya datang di ini seolah-olah saya pulang ke rumah saya. Dan saya bertemu dengan saudara-saudara saya, dengan Nyong yang ganteng, karena Tuhan sayang Ale, ya. Jadi saya ada di sini ya. Iya, Tuhan sayang maka ada di sini, ya. Gitu. Ya luar biasa, puji Tuhan hari ini kita dapat bercerita tentang bagaimana pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu yang masuk di dalam sini cuma ada dua golongan. Satu, golongan yang pertama, golongan yang dimuliakan Tuhan adalah orang yang masuk karena kebenaran Injil. Oke. Golongan yang kedua, ini kita golongan yang kedua ini. Karena dosa dan salah. Tapi puji Tuhan, boleh dunia memfitnah kita, boleh dunia mengejek kita. Oh ini kamu orang pembunuh, kamu orang ini pezina, kamu orang narkoba atau apapun. Yang satu pasti Tuhan sayang katong semua. Amin. Amin. Jadi tadi seperti Om Hendrik bilang ada dua golongan. Golongan kedua adalah golongan yang berdosa masuk ke sini. Artinya kita di sini bayar harga atau seperti apa sih? Dijual di toko harganya berapa?
Ingat saudaraku, ya. Yes. Dia yang menderita di atas kayu salib bukan karena salah dan dosanya, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Yes. Untuk itu dia membayar harga telah lunas dibayar. Ini kita bukan kita lagi, melainkan satu pribadi yang hidup. Oke. Dan kita masuk memang karena dosa dan salah. Benar. Tetapi setelah di dalam penjara, jikalau kita punya perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Wow. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita sekarang dan ke depan, itu yang terpenting. Amin. Nah, berbicara soal perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kan Om kan alumnus dari sini Om ya. Perjumpaan Om sama Tuhan itu di sini atau memang di luar sudah bertemu dengan Tuhan atau memang Om diproses di sini ketemu Tuhan di sini? Sekarang saya balik bertanya. Sebelum saya datang, kamu udah dengar nama saya? Atau sudah kenal? Belum kenal, tapi dengar namanya ada yang pernah cerita. Kenapa bisa itu diceritakan? Sementara saya tidak ada. Kenapa bekas itu seolah-olah orangnya ada? Itulah hebatnya Tuhan. Kenapa kita cerita Tuhan sampai sekarang? Tuhan sudah ada di kerajaan surga. Tapi kita cerita sampai sekarang kenapa? Karena ada sesuatu yang tertanam yang tidak bisa dihapus oleh manusia. Kita jelas kita masuk di sini itu karena salah dan dosa. Saya terlibat dalam satu kasus di mana notabene pada saat itu dikatakan tugas negara. Tetapi setelah kenyataannya bahwa itu bukan sesungguhnya demikian apa yang kita lakukan. Sehingga kita akhirnya terlibat dalam satu kasus pembunuhan, sehingga kita masuk di dalam penjara. Pada saat itulah saya tidak menerima kenyataan. Kenapa? Karena saya tidak punya hubungan apa-apa. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Maka disitulah, karena saya coba untuk melakukan perlawanan secara spiritual. Pada saat itulah, saya punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dari situ saya tahu bahwa Tuhan itu segalanya dalam hidup saya. Maka disitulah keseriusan saya untuk mencari satu pribadi, sumber dari sumber hidup itu ya Tuhan, namanya Tuhan. Saya latar belakang, bukan orang yang kenal sungguh Tuhan, tidak. Keluarga kita kalau bilang sayur yang enak itu keluarga lumpur rampe. Ya. Dan kita dari timur, itu adat yang kita pegang kuat, bukan agama. Yes. Nah, kalau adat yang kita pegang kuat, maka kekuatan leluhur kita bukan kekuatan Tuhan. Tetapi lewat dalam penjara inilah saya punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bahwa sesungguhnya kekuatan kuasa yang paling tinggi adalah Tuhan. Maka dari itu saya berbalik dan mencari Dia dan terus sekutu dalam Dia. Maka dalam keseriusan untuk mencari Dia itulah membuat saya bertahan sampai sekarang, bukan karena kekuatan saya, tapi satu pribadi yang tidak kelihatan. Dunia tidak mengenalnya, tapi karena kita mengenal Dia, karena Dia bersama-sama dengan kita. Haleluya. Sahabat Yesus, sahabat selamanya. Oke Om. Terus waktu Om di sini vonis berapa lama Om? Ya. Dalam perjalanan itu kita diancam hukuman mati. Dituntut seumur hidup, puji Tuhan kita diputus 17 tahun. Tapi oleh kemurahan Tuhan kita jalani 7 tahun 8 bulan. Dan selama itu saya menjalani hukuman 1 tahun di Polda, habis itu 6 tahun 8 bulan saya jalani di Pemuda ini. Dan dari tempat ini bagaimana kami mengalami atau kita mengalami begitu luar biasa pekerjaan Tuhan di dalam. Yang notabene di luar daya dan kemampuan kita, akal kita tidak akan pernah sampai. Tapi itulah Tuhan kerjakan itu di dalam lapas ini. Begitu banyak teman-teman yang tadinya narkobanya berat, kecanduannya yang luar biasa. Tetapi mereka mengikuti kegiatan pengajaran demi pengajaran, ikuti konser dengan serius, ikut pembelajaran dengan serius. Begitu banyak dari teman-teman komunitas itu. Ada beberapa orang sampai saat ini mereka jadi hamba Tuhan dan mengembalakan jemaat. Wow. Dan juga orang yang tadi keterikatan begitu luar biasa, mereka mengalami Tuhan dan berubah. Dan bukan mereka saja, banyak keluarga yang diberkati oleh pertobatan mereka dari dalam. Maka saya percaya, di dalam penjara ini ada Tuhan. Boleh dunia berkata lain, mungkin keluarga sekalipun mengucilkan. Tapi pada saat di dalam penjara, kalau kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, percayalah, yang tidak mungkin Tuhan akan mengerjakan dalam hidup. Terus waktu Om ada di sini,
Om udah mulai pelayanan, dipercaya sebagai apa, dan gimana Om dibentuk di sini? Jadi kita sedikit maksudnya gimana Om dibentuk di sini kan? Saya sempat dengar juga kan Om di sini jadi pembina kan ya, jadi pembina rohani di sini. Pembina itu petugas. Oh bukan pembina, maksud saya Sama-sama dengan Gucok ya. Pemuka agama. pemuka agama. Itu maksud saya. Sorry pemuka agama di sini. Gimana untuk ceritanya sampai menjadi pemuka agama, terus sampai saya pun dengar banyak buah-buah yang baik dihasilkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak orang yang dibaptis. Kayaknya itu pada saat itu tuh luar biasa banget ya Om ya. Luar biasa pergumulannya mungkin apa gimana Om? Jadi sampai di sini sampai ada asrama Nasrani DPN pesantren Kristen awal mulanya. Oh pesantren Kristen. Ya. Nah itu gimana ceritanya? Ya, jadi kita sadar benar bahwa yang satu-satunya bisa merubahkan kita itu adalah Tuhan. Sekalipun pengajaran, sekalipun pembinaan yang luar biasa di dalam lapas ini, tetapi pribadi siapapun kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, percayalah dia tidak akan pernah berubah. Karena kita mengalami dari diri kita. Kita jahatnya sudah mentok, ya kan? Apa saja kita sudah nikmati. Tapi ternyata satu pribadi itu sanggup mengubahkan kita. Itu yang kita alami. Maka kerinduan kita agar teman-teman lain juga merasakan apa yang kita kerjakan. Kita bikin komsel. Dari kamar kita B7 yang terkenal dulu namanya B7TL. Oh B7TL. Iya. Dari situlah kita bermula. Kumpulkan teman-teman punya kerinduan kita komsel, kita belajar firman Tuhan. Kita belajar berdoa semua di situ. Habis itu orang tambah banyak, kita dari blok ke blok semua kita lakukan kegiatan membantu pembinaan itu. Karena kita tahu pembinaan apapun tidak bisa merubah orang kecuali hanya Tuhan yang sanggup merubah orang. Maka kenapa kita akan bicarkan tentang komsel itu? Belajar kitab. Kewajiban yang harus kita kerjakan. Kita ngomong orang mereka baca satu pasal, kita tidak perlu kerja minimal harus 10 pasal. Kita terus belajar. Dari situlah kita akan melihat bahwa di situ mulai ada perubahan orang. Sebenarnya bukan karena kita. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan cuma butuh hati kita dan ketekunan. Yang bekerja Tuhan. Memang benar banyak orang yang terima Tuhan. Bahkan orang bahasa pun nggak nyambung, tapi mereka terima Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu itu roh Tuhan yang bekerja. Kenapa roh Tuhan itu bisa bekerja? Karena di sana ada kebenaran yang didirikan. Jadi orang yang terima Tuhan itu bukan karena fasih mulut lidah bibir kita, tidak. Itu karena roh Tuhan. Sehingga disitulah perjalanan kita oleh kemudahan Tuhan. Ya, kita diberi satu tempat supaya apa? Teman-teman itu mengalami satu pembinaan yang terarah, terkonsentrasi. Maka kita dapat satu tempat oleh pimpinan lapas diberikan satu tempat untuk pembinaan keseluruhan. Akhirnya komsel yang tadinya di blok-blok kita hentikan tutup semua. Kecuali kita masuk namanya BPN 3 itu. Sekarang ya. Dulu awal pertama kali kita ada bikin namanya pesantren Kristen. Oh pesantren Kristen. Ya. Pesantren itu kan tempat orang yang benar-benar dikumpulkan untuk arahkan hati pikiran mereka ke Tuhan ya. Nah, maka kita orang Kristen pun mengarahkan hati kita cari ke Tuhan, maka di situ namanya pesantren Kristen. Akhirnya lambat laun dia punya itu dicopot, akhirnya terkenal sekarang dengan DPN 3. Asrama Nasrani DPN. Oh ya. Nyong lebih tahu. Newcomers pendatang baru. Saya kayaknya menikmati banget nih penjelasan. Ya penyataan Tuhan. Ya datang ini saling menguatkan teman-teman saya. Banyak yang dapat kekuatan. Ya, dicas baru, dicas yang tadinya barang. Oke Om, terus sekarang Om ngapain Om di luar? Apa yang Om kerjakan? Saya kerjakan, saya juga tahu apa yang saya kerjakan. Puji Tuhan ya, karena memang pengalaman kita dari dalam ini, maka kita coba keluar. Sebelum kita keluar kita sadar benar. Iya. Waktu teman-teman kita yang di dalam, yang mereka begitu on fire dalam Tuhan, mengambil pelayanan.
Kok kita masih di dalam, kita dengar ada yang udah di Cipinang, dan tahunya ada masuk lagi ke Pemuda. Oh gitu ya. Oh ada di Salemba. Oh kenapa bisa begitu? Kenapa? Nah, ternyata di situ kita sadar setelah keluar dari tempat ini, jikalau kita tidak dalam satu komunitas yang benar, pasti akan hanyut. Balik lagi Om ya. Entah syukur-syukur kalau dia balik lagi. Ada juga kan langsung ke apa kan Pondok Rangon kan. Selesai juga di dor, ya kan? Itu hidup pilihan. Maka disitulah dari kita masih dari dalam, kita bentuk satu persekutuan. Persekutuan khusus mantan napi, karena kita yang lebih mengetahui, memahami. Nah, di situ persekutuan itu namanya Ekumene Samaria. Ekumene ada kumpulan berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa, orang-orang yang kenal akan Tuhan. Itu Ekumene. Samaria ada orang campuran. Orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia, orang-orang tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi mereka mengalami Tuhan dan mengenal akan Tuhan. Itu awal mulanya. Sehingga komunitas itu kita berjalan selama sekitar 6 tahun. Itu kita anggap sebagai bayi rohani untuk belajar mengenal di luar. Kita coba belajar pelayanan misalnya ke LP, ke panti asuhan, ke kaum marginal, kita coba belajar untuk mengenal pelayanan. Sehingga selama 6 tahun itu kita anggap sebagai kita bayi rohani. Sekarang masuk tahun ke-7, kita bukan bayi lagi. Maka pada tahun ke-7 itu, komunitas kita namakan Ekumene Sahabat Yesus. Sahabat Yesus, sahabat. Kenapa saudara? Kita katakan kita sahabat Yesus. Karena kita teman karibnya Yesus, jalan bersama-sama untuk membantu pekerjaannya Tuhan. Jadi yang bekerja itu adalah Tuhan. Maka kegiatan kita di luar sana adalah mata hati kita tertuju kepada panggilan Tuhan. Setiap pribadi kita, siapapun, mengikut Tuhan itu adalah kewajiban kita adalah memberitakan firman Tuhan. Itulah pekerjaan utama dan pertama yang saya kerjakan di luar itu. Dan jangan kamu di dalam juga harus sama, nggak boleh ya kan, nanya, lakukan kan. Gratis. Mantap. Terus pengalaman apa Om yang paling berkesan di sini Om? Yang cerita yang paling berkesan di sini. Yang sampai sekarang tuh nggak bisa lupakan Om. Selalu kalau tiap kesini kayak anggap ini rumah kedua gua nih, gua pulang ke rumah kedua. Iya, pulang ke kandang gue. Dulu kan harimau liar kan, pulang ke kandang gue nih. Sampai tadi teman-teman tawarin, "Om mau makan apa?" Enggak, makan pelek masih kadang. Luar biasa banget ya. Iya. Terkesan di sini hampir semua terkesan. Karena kenapa? Pada saat orang dengan ketidaktahuan masuk di dalam sini terus mereka berubah, itu satu sukacita yang luar biasa. Yang tadinya orang nangis-nangis, pengharapan keluarga nggak ada, tapi ternyata mereka mengalami perubahan. Dan kita ada satu season ya, itu dulu kita 1 minggu tuh ada 2-3 keluarga yang kita izinkan masuk, mereka melihat bagaimana buah pembinaan di tempat ini. Sehingga tadinya orang-orang yang di luar tanda kutip oleh keluarga, mereka bilang ini anak jahat. Tapi ternyata mereka datang ke sini, ternyata anak-anaknya pelayanan. Dan saya katakan orang pelayanan bukan orang sembarangan, orang yang melewati satu proses yang benar-benar sungguh-sungguh. Mereka pulang, sekalipun mereka pulang dengan air mata, tapi air mata sukacita, bukan duka lagi. Dan pada saat kita lihat itu ada sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena itu bukan pekerjaan kita, itu kita tahu Tuhan yang berubah. Yes. Dan hidup itu pilihan. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, akhirnya apa? Katanya, kayak keledai. Ya pilihan. Jadi kalau sini dibilang hal apa yang sangat terkesan, pada saat saya masuk injakan kaki kembali di sini, semua memori itu akan keluar. Dan tidak ada yang tidak terkesan. Misalnya ketemu teman-teman yang lama ini, saya udah kayak rasanya kalau ada keluarga sedikit kenapa? Karena alih rasa di terasa, sama-sama saudara dalam Tuhan. Tadi Om sempat nyinggung yang pelayanan di sini tapi beda bahasa, itu gimana tuh? Jadi gini contoh ya, ada satu ketika ya kita main-main basket terus orang-orang Cungko ya, orang Cungko kan dia nggak bisa bahasa Mandarin, mungkin Kongo atau apapun bahasa daerah dia.
Tapi dengan bahasa syarat dia mau pingin ke gereja ini datang ini gimana nih lewat temennya dia mereka komunikasi, akhirnya kita cari kitab bahasa mereka. Iya. Dapat bahasa mereka, kita ajarkan mereka. Kita ini nomor keberapa nih ini ya, kita coba ya. Jadi kita coba ini, oh ya kita garis bawah yang inti-inti saja. Mana misalnya kita sadarkan bahwa oh Tuhan memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Oh tujuan kamu dipanggil Tuhan untuk ini. Nah, kita tunjukkan supaya apa dia belajar. Tapi ingat nih, kamu baca. Ya. Jikalau misalnya satu ayat ya, bisa di Mazmur lah. Oke. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oke. Tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dia seperti pohon yang ditanam, bukan pohon liar. Jadi satu perubahan hidup dia itu bukan karena usaha dia, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan itu, firman Tuhan. Kok kenapa dia suka Taurat Tuhan, firman Tuhan, tapi kenapa dia berubah? Karena segala sesuatu dijadikan dalam firman, tanpa firman tidak ada satu pun jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka jika engkau bergaul karib dengan firman, maka dengan sendirinya engkau pasti akan berubah. Itu konsep itu yang kita kasih kepada mereka. Artinya apa? Dia belajar sendiri. Artinya apa? Dia memberi diri dia baptis. Bahasa nyambung? Tidak nyambung. Tapi kenapa bisa terima Tuhan? Karena satu pribadi namanya Roh Kudus. Kami Zoom. Wow. Zoom. Coba, apa lagi mau nanya? apalagi cerita apalagi yang ada di sini yang sampai sekarang pun nggak bisa lupa gitu. Ya, semua hampir tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Ada juga orang dari di sini ya, ada orang Iran terima Tuhan. Iran. Ya, Irak terima Tuhan. Iran ini sekarang masih ada di TV kalau tidak. Nah, Irak, orang dari Tamil, India Tamil, banyak lah. Yang penting udah pernah masuk di sini itu banyak ada orang yang mengalami Tuhan. Itu bukan karena kita, bukan karena kepintaran kita, bukan. Cuma modalnya apa? Baca firman Tuhan, doa puasa. Selanjutnya apa? Roh Kudus yang bekerja. Yes. Iya. Dan konsep ini, panggilan ini banyak yang dilupakan. Kecenderungan orang apa? Meriah-rayakan sesuatu yang sifatnya fana. Tapi kita semua dipanggil tujuan kita. Mari ikut aku, kamu akan menjadi penjala manusia. Itu bagi semua. Jadi jangan terlena, bangun. Sahabat Yesus, Sahabat-sahabatnya. Oke. Haleluya. Pencerahan banget ya teman-teman yang luar biasa. Beruntung banget kita kedatangan Hendrik. Terus saat ini lagi ngerjain pelayanan masih di penjara ya, masih di lapas-lapas ya. Pelayanan kita lintas batas ya. Teman-teman kita di sana di dalam satu khusus sekarang namanya Ekumenis Sahabat Yesus itu. Kita dari berbagai macam LP. Berbagai macam LP, tetapi tanda kutip orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua pelayanan atas nama Tuhan melakukan pelayanan yang sesungguh, tidak. Ada orang melayani juga masih jual narkoba, masih menyimpang dari jalan Tuhan, masih nikmati kebohongan, ilmu penjara masih pakai, ekor 8 masih muter, perjinahan perjabulan masih jalan. Ini fakta, bukan hal yang tabu, tidak. Jadi tidak semua orang datang atas nama Tuhan, datang dari Tuhan, enggak juga, ujilah itu. Ini kenyataan. Karena Alkitab sudah tuliskan. Tidak semua orang atas nama Tuhan datang dari Tuhan, tidak. Tetapi jikalau dari Tuhan, dari buahnya kamu akan mengenal itu, seperti kau senyum sekarang. Ya. Haleluya. Iya. Oke. Berarti ini pelayanannya seluruh Indonesia. Jadi gini, bukan masalah luas seluruh Indonesia apapun, kita nggak ada program sampai apa itu enggak. Kita berjalan mengalir. Sementara ini apa saja yang bisa kita dipanggil pelayanan, baik ke gereja kita pelayanan, baik ke komunitas kita pelayanan, ke penjara iya, panti asuhan iya, atau orang-orang terlantar iya kita jalani. Dan selama yang paling asik ini waktu corona. Waktu corona banyak orang keluar rumah, termasuk juga banyak juga hamba Tuhan keluar takut mati. Nah, bukan berarti kita mau keluar kita berantem, enggak juga. Tapi justru dalam kegiatan, pernah contoh misalnya, waktu ada kita bikin kegiatan satu,
ex nabi berbagi. Oke. Dan ex nabi itu dicetak kaos yang tulisan di belakangnya ex nabi berbagi. Oke. Ini teman-teman menarik nih ya. Pada saat kita naik nih motor ya semua konvoy nih, ya ada logistik bawa ya kan. Kita waktu wilayah Tangerang lah, pertama kali ya wilayah Tangerang. Daerah Kucing tidak salah, kita berbagi waktu. Di jalanan orang lihat ya ada angkot, ada supir angkot, ada ini. Woi bro, gue mantan juga. Kenapa dia lihat tulisan itu? Jadi ada rasa gitu lah. Terus kita lakukan ini sampai apa namanya ke makam Covid, Tegal Alur maupun di Pondok Rangon, makam kita datang. Di situ mereka merasakan bukan masalah kita datangnya, tapi mereka merasakan ada kasih yang tulus yang mereka rasakan. Sehingga pada saat kita berjumpa dengan mereka, mungkin nilai tidak seberapa kita membantu, tapi mereka merasakan sukacita sampai air mata keluar. Bisa. Dan juga banyak juga kita urusin orang-orang mati. Orang mati yang notabene tidak ada diurusin orang. Ada orang Kristen, ada gereja, ada jin bersekutu. Tapi memang terlantar gitu, maksudnya nggak ada keluarga. Dibilang terlantar bukan juga ya, mungkin apa namanya ya kurang terurus ya. Kalau terlantar kan terus sadis lah, ya kan terus sadis. Tapi kurang terurus. Nah. Akhirnya teman-teman dari komunitas ini yang melakukan. Ya termasuk di penjara lah. Ada beberapa teman dari penjara kan. Pada saat mati kan nggak ada yang diurusin ininya. Artinya pada saat situasi kalau kita sudah ambil bagian di dalam Tuhan, apapun situasinya kita siap. Karena yang bekerja dan melakukan itu Tuhan. Kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Hanya satu yang kita punya, Tuhan Allah. Surga semesta alam. Haleluya, sahabat selamanya. Kesukaan nih sahabatnya. Menarik banget tuh. Jadi pakai bajunya ex napi, terus jalan di jalanan, jadi orang-orang tuh rasa panik, wah masih keluarga gue nih, kayak gitu-gitu. Iya. Nih lucunya satu ketika gini, ada teman kita satu, mungkin gimana atau ini ya, dia ini ya senggol atau apa di apa nih, nggak sengaja ke darah. Baku ribut mulut dong, ngomong gini, ya udah sabar ini kita ini. Tiba-tiba ada satu orang pakai motor ini berhenti kan, kenapa ini ngomong-ngomong ya. Bro, gue mantan Salemba. Iya. Jadi maksudnya asik gitu. Rupanya ada satu ikatan emosional kasih yang tanpa disadari ya. Sebenarnya di dalam penjara itu bukan orang jahat. Hanya orang yang tersesat sementara. Tapi bila mana dia sudah ketemu jalan, maka dia sangat berharga di hadapan Tuhan. Wow. Seperti tadi Om sempat bilang, kejahatan kita nggak seberapa, tapi kok kita dihukum kayak gini. Maksudnya kita masuk ke lapas, di penjara kayak gini. Sementara orang yang lebih jahat dari kita, kenapa mereka masih ada di luar dan senang-senang aja? Artinya tadi seperti yang bilang ya, kita ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan buat ya ini menghasilkan buah-buah yang baik, bertumbuh di sini, di proses Tuhan. Jadi itu apa ya? Buah-buah pohon itu ya, pohon Natal itu ya. Luar biasa enggak itu. Aku tuh sampai memang ya ini kita nih orang-orang yang memang dipilih Tuhan, yang dijaring Tuhan, ditangkap Tuhan. Gitu. Jadi itu sebenarnya ya, itu bukan saya ngomong, tapi penegasan akan kebenaran. Iya. Ya. Firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 4 itu dibilang kan, 4 ayat 1. Allah telah mengenal engkau sebelum dunia dijadikan di dalam Dia. Siapa Dia? Firman yang telah menjadi manusia yang namanya Yesus itu. Jadi Allah telah mengenal engkau di dalam firman yang sebelum dunia dijadikan, agar engkau kudus dan tak bercacat di hadapan Dia. Artinya apa? Kita semua sudah dalam rancangan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Kejadian 1 ayat 26. Baik, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dijadikan laki-laki dan perempuan. Agar, nyong lebih tahu isi sendiri ya kan. Habis itu, sebelum kita dibentuk dalam kandungan, Yeremia 1 ayat 5. Aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu, sebelum engkau keluar aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam kamus di dalam Alkitab apa ini yang terakhir itu kata, nah menjadi nabi artinya apa? Membawa kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan. Tetapi karena dunia dosa, karena kita terlahir dari dosa,
maka kita pun ikut menikmati dosa, akhirnya ke bawah arus itu. Ya. Tetapi karena sudah ditetapkan oleh Tuhan, hai Nyong, Ale, kita manis, Iya. masuk di dalam pemuda supaya kau ketemu Hendik dan kita bicara hari ini. Hai, ya kan? Maka dalam Yohanes 15:16, Ale, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang memilih kamu agar kamu pergi dan hasilkan buah, dan buahmu itu tetap, agar apa yang kau minta di dalam namaku Allah akan memberikan kepadamu. Jadi Tuhan memilih kita bukan leha-leha supaya pergi kita menghasilkan buah. Sadar dan bertobat, hasilkan buah-buah Tuhan. Bukan karena kita sibuk pelayanan sana sini, tidak ada, saudara. Ya. Berbahagialah orang karena namamu tercatat dalam kerajaan surga. Sadar. Sahabat Yesus, Sahabat Sahabat selamanya. Luar biasa nih. Saya bicara gini sampai mau nangis loh. Itu on fire banget. mau nangis jangan-jangan pikir emak di rumah ya kan. Thank you banget ya Om ya. Iya. Terima kasih banget Om atas waktunya, atas kesediaannya ada di sini. Doa kita semua teman-teman yang ada di Lapas Pemuda ini supaya Om tetap melayani ada di sini, banyak jiwa-jiwa dan juga sering-sering datang ke sini Om. Oh iya. Lihat adik-adik di sini. Iya. Atau perlu nih Om untuk sharing-sharing kayak gini lagi selanjutnya Om ya. Itu juga menjadi kerinduan kita, mudah-mudahan ada jalan keluar yang Tuhan berikan supaya kita ada pembekalan pengajaran yang kita persiapkan untuk teman-teman yang ada di dalam penjara sebelum untuk keluar. Karena dari pengalaman perjalanan kita dalam penjara dan juga apa yang kita alami di luar itu menjadi referensi dan bekal untuk kita untuk masuk akan hal itu. Karena kita tahu di luar sana itu begitu kuat godaan dan cobaan. Kita kuat sehingga banyak teman-teman kita jatuh dan terjerumus. Sampai saat ini kita berada pun karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan, tidak ada satupun kuat menghadapi dunia, tidak. Tapi percayalah, jika roh Tuhan bersama-sama dengan kamu, apa yang terjadi? Seng ada lawan. Benar-benar Om. Jadi memang di luar sana udah itu kencang banget ya Om ya. Pembekalan Tuhan dari sini itu yang akan membawa impact untuk di luar sana Om ya. Ya, jadi pada kesempatan ini sebenarnya sebelum saya kesini pun teman-teman mantan dan juga di dalam persekutuan itu Ekumene Sahabat Yesus itu mereka titip salam buat saudara-saudaraku yang masih belajar di sana. Yang perlu teman-teman ketahui, kita setiap pagi jam 5 selalu mendoakan kamu dan juga keluarga-keluarga. Kenapa demikian? Karena hati dan cinta kami tulus kepadamu. Closing statement buat teman-teman di luar sana biar saling menguatkan. Oke. Ya. Buat saudaraku seperjuangan yang masih bertahan sementara waktu di tempat ini dan juga teman-teman yang sudah bebas pernah mengalami sekolah kehidupan, bahwa sesungguhnya Tuhan satu yang sama yang telah memanggil kita. Maka marilah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Serius datang kepada Tuhan. Supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan rupa angin pengajaran yang atas nama Tuhan. Karena penyesatan juga datang dari dalam, bukan dari luar. Untuk itu marilah kita sungguh-sungguh bersekutu dengan ketulusan hati. Melekatkan diri kepada kebenaran. Karena kebenaran itu yang sanggup membela kita. Kebenaran itu sanggup menopang kita, siapapun kita. Maka untuk itu, teman-teman, para sahabat Yesus, baik yang masih ada di dalam maupun sudah keluar, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan memberi satu kepastian hidup, baik yang dunia ini maupun dunia yang akan datang. Sahabat Yesus, Sahabat selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Terima haleluya. kasih Om. Ya, thank you atas waktunya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati Om ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati luar biasa dalam pelayanannya dari keluarganya. Amin. Sebelum semua selesai teman-teman, saya mau ingetin teman-teman jangan lupa subscribe, comment, like, and share link ini sebanyak-banyaknya. Kalau kalian mau program ini ada terus, oke?
Sebelum kita closing, kita tutup dalam doa ya Om ya. Oke, siap. Boleh siap. saya berdoa Om? Oh, silakan. Oh, iya, mantap. Terima kasih. Ya, mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Bapak banyak mendengar tentang firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk pakai Kakak Budi Hendrik dengan luar biasa Bapak, menjadi perpanjangan lidah-Mu Bapak untuk kami semua Bapak, untuk teman-teman yang ada di dalam, bahkan untuk teman-teman yang ada di luar sana, untuk para orang-orang yang sedang melihat program ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Bapak program ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Yesus. Terima kasih Bapak. Yes. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan Bapak, dan rendahkan hati kami serendah-rendahnya Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, semua kehidupan kami, semua pergumulan kami Bapak, karena kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau yang sanggup menolong kami dalam segala atas hal apapun Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak, haleluya, amin. Sahabat Yesus, sahabat selamanya. Oke, thank you. Oke, gue Eman, kita jumpa lagi dalam program selanjutnya. Ciao. Dia tak pernah beri pencobaan melebihi kekuatanmu. Oh, namun Dia janjikan penyertaan di setiap langkah hidupmu. Du-du-du, du-du-du-du-du, du-du-du, du-du-du-du-du, du-du-du, du-du-du-du-du, du-du-du-du-du. Dia tidak pernah janjikan jalanmu mulus tak berliku. Dia juga